Cerita inspirasi untuk anak Maebrat, Ayamaru. Asal mula terjadinya Danau Ayamaru. Pada suatu hari ada seorang Clumbles dari Woman sedang berburu di hutan dengan membawa seekor anjing pemburu miliknya dan perlengkapan berburu seperti parang dan tombak. Clumbles berjalan-jalan dengan anjingnya ke daerah lembah di bagian selatan. Clumbles tinggal di bagian utara dekat pegunungan Merar, dan tempat tinggalnya bernama Woman. Ketika berjalan sekitar 4 km dan tiba di Aves, terdengar suara anjing menggonggong. Clumbles segera berlari menghampiri anjingnya untuk melihat apa yang sedang gonggong. Clumbles berlari tergesa-gesa menuju tempat anjing dengan mengikuti suaranya. Akhirnya, Clumbles tiba di tempat anjing itu menggonggong. Terlihat di sana anjing sedang menggali-gali tanah sambil menggonggong, artinya apa yang dikejar oleh anjing itu berada di dalam tanah atau bebatuan yang ada. Clumbles berpikir demikian, dan berkata apa yang ada ya? Clumbles melihat-lihat sambil memeriksa di sekeliling semak, bandar pohon, dan di balik batu, namun tidak ditemukan apapun, sehingga mau tidak mau Clumbles harus menggalinya. Karena kemungkinan apa yang digonggong oleh anjing bersembunyi di dalam tanah atau di bawah batu tersebut. Clumbles sedang jongkok sambil gali tanah di sekitar batu itu dan anjingnya tetap di sisinya sambil menggonggong dan juga menggali-gali tanah. Clumbles terus menggali tanah dan memindahkan bebatuan karena anjing semakin bersemangat menggonggong persis di bebatuan tersebut sehingga Clumbles menganggap bahwa apa yang digonggong pasti bersembunyi di bawah batu. Clumbles terus berusaha gali tanah dan pindahkan tanah untuk mencari barang apa yang sebenarnya anjing gonggong. Setelah menggali ternyata tidak ditemukan apa-apa, sehingga Clumbles pergi meninggalkan tempat itu dengan memanggil anjingnya. Clumbles melanjutkan perjalanannya, tetapi anjing tidak mau ikut. Anjing tetap tinggal di tempat galian tadi sambil menggonggong. Clumbles tetap berjalan, dia berusaha memanggil anjingnya, tetapi anjing itu tetap saja tidak mau ikut. Clumbles duduk sejenak di sebuah pohon yang tumbang sambil memanggil anjingnya, tetapi tetap saja anjing itu tidak datang dan terus saja menggonggong. Clumbles duduk di atas pohon yang tumbang itu sambil menantikan anjingnya, karena percuma saja kalau terus berjalan tanpa anjing tak mungkin mendapat hasil buruan. Kalau ada anjing supaya bisa cepat menemukan hewan buruan, Clumbles berpikir demikian. Anjing terus menggo. Membuat Clumbles berpikir, wah sepertinya barang yang anjing dia gonggong ini pasti ada. Sehingga dia terus saja gonggong nih. Clumbles dengan tergesa-gesa kembali ke tempat anjingnya berada, dia melihat ternyata anjing itu tetap berusaha menggali tanah di tem itu terus. Clumbles berdiri sejenak sambil mengamati baik-baik apa yang dilakukan oleh anjingnya tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, Clumbles pun ikut menggalinya lagi. Semakin dalam Clumbles menggali batu dan tanah tersebut. Beberapa menit kemudian, Clumbles menemukan pasir laut di dalam tempat galiannya itu dan membuat Clumbles berpikir, wah sepertinya barang yang anjing dia gonggong ini pasti ada. Sehingga dia terus saja gonggong nih. Clumbles dengan tergesa-gesa kembali ke tempat anjingnya berada, dia melihat ternyata anjing itu tetap berusaha menggali tanah di tem itu terus. Clumbles berdiri sejenak sambil mengamati baik-baik apa yang dilakukan oleh anjingnya tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, Clumbles pun ikut menggalinya lagi. Semakin dalam Clumbles menggali batu dan tanah tersebut. Beberapa menit kemudian, Clumbles menemukan pasir laut di dalam tempat galiannya itu dan Clumbles terkejut melihatnya dan berkata, wah kok bisa ya ada pasir laut di sini? Clumbles terus menggalinya. Beberapa saat kemudian, Clumbles terkejut karena dia juga menemukan adanya beberapa kulit kerang laut. Clumbles sempat berhenti menggali untuk sekedar mengamati kulit kerang laut yang ada di tangannya, sedangkan anjingnya semakin bersemangat seakan-akan binatang buruan itu tidak jauh, membuat Clumbles juga ingin cepat-cepat mendapat hewan buruan tersebut juga. Beberapa menit kemudian, Clumbles menggalinya lagi. Tidak lama kemudian Clumbles kaget karena seekor musang hitam tiba-tiba keluar dari dalam lubang dan berlari. Ketika musang itu berlari, anjing mengejarnya, Clumbles pun ikut mengejarnya dari belakang. Musang itu terus berlari di depan, anjing mengejar dari belakang dan Clumbles pun mengikuti anjingnya untuk mengejar musang tersebut. Seketika itu juga, air keluar dari lubang yang tadi musang keluar mengejar Clumbles bersama anjing dan musang. Dimanapun arah larinya Clumbles, anjing dan musang itu air pun terus mengejar mereka. Untuk dibunuh atau dalam ucapan masyarakat setempat dengan bahasa Maebrat adalah mos. Mesun, karena mereka telah mengganggu raja air yang sedang tidur. Ternyata tempat yang tadinya digali oleh Clumbles dan anjingnya ketika mencari musang adalah kediaman Ratu Air. Mos Masuano, Maebrat.
Musang terus berlari dan Clumbles bersama anjingnya pun terus mengejar musang tersebut dan air juga terus mengikuti mereka dari belakang untuk membunuh mereka. Tempat yang tadinya digali oleh Clumbles itu yang kini menjadi kepala air utama membentuk Danau Ayamaru yang disebut Marumana, artinya kepala air danau. Dalam bahasa Maebrat disebut Marumana. Clumbles, anjing dan musang terus berkejaran dari Marumana sampai disentuh di sana ada lereng gunung yang agak sedikit menurun sehingga air di situ membentuk. Clumbles mendaki sebuah gunung lalu duduk di puncaknya sambil mengamati kembali. Perjalanannya bersama anjing serta musang, ternyata sudah dibanjiri oleh air. Semakin lama, semakin luas menjangkaui daerah daratan rendah yang kini disebut Danau Ayamaru. Clumbles menyadari bahwa ternyata genangan air tersebut semakin meluas di daerah yang awalnya adalah daratan. Clumbles sangat heran dan terkejut melihat kejadian itu. Ungkapan kata-kata heran yang diucapkan oleh Clumbles dalam bahasa Maebrat langgam Ayamaru itu adalah Wo Revo Vi Mevo, Ayafom Betru Remo Revo, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan, Wo, ini bagaimana nih? Air sudah tergenang menutupi daerah ini. Airnya semakin besar dan akhirnya membentuk buah danau yang kini disebut Danau Ayamaru. Clumbles menyusuri tepian danau untuk kembali ke tempat tinggalnya di daerah Women. Daerah Women berada di kepala air Danau Ayamaru. Beberapa menit kemudian, Clumbles melihat kembali apakah air tersebut sudah kering. Ataukah belum, karena Clumbles beranggapan bahwa itu mungkin hanyalah banjir biasa yang pasti akan surut dan kering dalam beberapa jam kemudian. Akan tetapi ketika Clumbles melihat, ternyata airnya tidak kering sehingga dia terkejut dan berkata, Wi Aya Reno Mesa, V.A. Dalam sebutan bahasa Maebrat, yang artinya, air itu tidak kering kah? Apa yang terjadi? Ternyata airnya sangat luas terbentang di hadapannya. Di sana ada sekelompok bebek danau yang mendarat sambil mandi. Clumbles tergesa-gesa untuk melihatnya lalu berkata, Aya Revo Sah Mase Mfibo Sawan Oh Mevo. Dalam bahasa Maebrat, artinya, adoh. Wow, air ini sebesar seperti lautan benaran ini. Clumbles gelengkan kepalanya heran melihat air yang telah luas dan membentuk danau tersebut. Clumbles terus mengamati air dan burung yang berterbangan itu, lalu timbul suatu pemikiran, kok burung itu tidak bisa tenggelam baru hanya terapung karena apa? Clumbles penasaran dengan burung tersebut. Hari berikutnya, Clumbles kembali lagi ke tepi danau untuk mengamati mengapa ada burung yang bisa terapung di atas air. Clumbles sangat serius dan sangat teliti memperhatikan bebek-bebek danau itu berenang. Nah, coba saya bikin sebuah kayu berbentuk burung supaya saya bisa berjalan-jalan keliling danau ini. Clumbles terinspirasi untuk membuat perahu, kole-kole, yang mirip seperti bebek danau. Clumbles pulang dan menebang sebuah pohon untuk dijadikan. Setelah Clumbles berhasil membuat perahu, dia berusaha memindahkannya ke danau untuk dipakai. Clumbles memindahkan perahu dengan tali lalu ditariknya. Sedikit demi sedikit, Clumbles menarik perahunya menuju danau. Clumbles mencoba untuk menggunakan perahunya tetapi dia tidak mempunyai penggayu. Clumbles naik ke dalam perahu untuk mengamati danau. Clumbles sedang berada di atas perahunya, namun ia tidak memiliki penggayu untuk digunakan sebagai dayung, sehingga Clumbles kebingungan untuk menggerakkan perahunya, karena tidak ada penggayu sehingga Clumbles memakai tangannya untuk mendayung. Mula-mula Clumbles menggunakan tangan untuk mendayung perahu, setelah itu dia menggantikannya dengan memakai kayu biasa untuk mendayung. Clumbles sedang berjalan-jalan mengamati situasi di danau. Clumbles sangat terkejut dan kagum melihat danau yang begitu luas serta dalam tersebut sambil berkata-kata dalam bahasa Maebrat katanya, Wo Aya Revo Masetoni Tena Mesafom Yi, yang diterjemahkan berarti, Wow, air ini luas sekali, baru dalam lagi. Clumbles berpikir demikian sembari menghentikan penggayunya dan berlabuh di tengah danau sambil mengamati bebek yang sedang berenang. Sesaat setelah itu, menjelang beberapa menit dia mengamati, dia mengetahui bahwa ternyata bebek danau tersebut kakinya lebar. Akhirnya Clumbles mendapat ide bahwa dia harus membuat sebuah penggayu yang bagian bawahnya lebar. Clumbles duduk di dalam perahunya memegang sebuah kayu yang dipakai sebagai penggayu sambil mengamati bentuk kaki bebek danau. Akhirnya Clumbles mendapat ide brilian ketika mengetahui bahwa bebek dapat berenang karena kakinya yang lebar itu berguna sebagai penggayu untuk menggerakkannya kemana-mana tanpa tenggelam. Clumbles bergegas ke daratan untuk membuat sebuah penggayu yang menyerupai kaki bebek tersebut dengan cara mencincangnya. Kini Clumbles berhasil menemukan sebuah penggayu, yang hingga sekarang jenis penggayu dan perahu yang diciptakan oleh Clumbles itu yang digunakan oleh masyarakat di sekitar Danau Ayamaru dan juga Clumbles sebagai cikal bakal terjadinya Danau Ayamaru. Kini, Clumbles sudah bisa mendayung perahunya ke bagian-bagian danau tersebut dengan leluasa, karena sudah ada penggayu. Demikian kisah terjadinya Danau Ayamaru, kisah pembuatan perahu dan kisah pembuatan penggayu oleh Clumbles, seorang pria yang tinggal di negeri Women. Kini daerah Women sudah menjadi sebuah kampung yang namanya Segior.